Ini tentang fight yang terjadi di Mugello yang paling berkesan. Mugello ini juga akan ada sebuah kejadian yang historis. Namanya juga Fabio Quartararo, dia selalu punya solusi untuk semua masalahnya. Mugello ini memang bisa dibilang Rossi's Land. Kenapa? Karena dia begitu mendominasi. Hai Pedok Crew, Lucy Wiryono kembali lagi hadir di sini, masih dari Holy Ribs juga. Kenapa di sini terus? Supaya kalian main ke sini dong, ya kan, nyobain. Meskipun bukan aku yang masak, tapi percaya deh ini pasti punya aku. Tapi aku nggak masak ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang apa? Tentang Mugello. Kenapa? Karena di akhir pekan ini kita akan menyaksikan live race untuk Mugello tanggal 29 Mei 2022. Kita ngomongin sirkuitnya dulu gimana? Kenalan sama sirkuitnya boleh? Oke, kita lihat dulu layout sirkuitnya seperti apa. Nah, jadi ini adalah salah satu sirkuit yang katanya sih kayak aku gitu, cantik. Enggak. Kok aku dibandingin sama sirkuit? Nah, anyway, jadi sirkuit ini lumayan panjang, 5,2 km. Punya 6 tikungan ke kiri, ada 9 tikungan ke kanan. Terus, long straightnya ini adalah salah satu yang legendaris banget karena lumayan panjang, 1,1 km. Atau lebih tepatnya 1141 meter. Dan ini kalau Fabio Quartararo pernah bilang, coba tolong ini sirkuit-sirkuit yang di atas 800 meter kalau bisa dikasih chicken aja. Jadi supaya aku bisa kompetitif. Jadi nggak tahu nih dia ngakalinnya gimana nih dengan long straight yang sampai 1,1 km nanti hari Minggu ya. Nggak tahu, tapi ya namanya juga Fabio Quartararo, dia selalu punya solusi untuk semua masalahnya. Nah, terus kalau kita mau ngomongin lebar tracknya juga nggak lebar-lebar banget sih sebetulnya, 14 meter. Kalau kita ngomongin sirkuit rekornya, sekarang masih dipegang oleh Johann Zarco dengan waktu 1 menit 46 detik, 810. Top speednya 356,7 km per jam. Terus kita ingat-ingat dulu sebelum kita nonton race-nya besok, kita ingat-ingat lagi siapa yang menang di tahun 2021. Pemenang pertama adalah Fabio Quartararo, tuh kan. Terus yang kedua ada Miguel Oliveira. Terus ada Joan Mir di podium ketiga. Kalau dilihat siapa yang paling banyak menang di Mugello, ini kalau dari era yang sekarang ya, yang paling banyak menang di Mugello adalah Valentino Rossi dengan 7 kali kemenangan. Terus ada Jorge Lorenzo dengan 6 kali kemenangan dan ada Fabio Quartararo dengan 1 kemenangan. Yang paling banyak pole position di Mugello adalah Valentino Rossi, 7 pole position, ada Dani Pedrosa dengan 3 kali pole position, dan ada Marc Marquez dengan 2 pole position. Gitu. Makanya tadi kalau aku bilang harusnya Fabio Quartararo nggak khawatir, setuju kan? Mari kita lanjutkan lagi. Kalau kita ngomongin soal Mugello, sebetulnya kalau aku sih selalu ingat Valentino Rossi loh. Karena kenapa? Mugello ini memang bisa dibilang Rossi's Land. Kenapa? Karena dia begitu mendominasi. Dia pernah amat sangat nggak ada lawannya deh di Mugello. Nah, biasanya nih kalau di Mugello, fans-fansnya Valentino Rossi itu selalu menunggu hari Sabtu pagi. Di mana ada unveiling helm-helm khusus yang didesain untuk dia race di Mugello. Biasanya hari Sabtu pagi baru ditampilkan. Nah, yang lucu sebetulnya dia itu dulu tuh bukan cuman helm, tapi justru livery-nya, mulai dari motornya, mulai dari leathernya, helmnya juga. Nah, terus entah kenapa, jadi pas dia lagi ganti-ganti livery gitu, semuanya pol-polan nih, dia malah sering crash. Terus Valentino Rossi ini termasuk salah satu rider yang kayak percaya klinik-klinik gimana gitu ya. Ini jangan-jangan aku bawa sial nih kayaknya ganti semuanya, jadi mendingan nggak usah deh gitu. Helmnya aja. Akhirnya sejak dia sering crash, dia nggak lagi ganti-ganti livery, dia cuman fokus di helmnya aja yang dia desain khusus. Dan helm yang dia pakai perdana, pertama kali nih untuk meneruskan tradisi helm khusus desain untuk Mugello ini adalah helm yang digunakan ayahnya, Graziano, waktu race di tahun 79, di tahun kelahirannya Valentino Rossi, makanya dia pilih itu gitu. Bentuknya kayak gini. Nah, ini waktu itu Rossi masih race di Honda. Nah, kemudian desain-desain helm Valentino Rossi di Mugello itu emang lucu-lucu banget sih. Salah satunya yang paling banyak mendapat perhatian dan aku juga paling ingat adalah desain dari Aldo Drudi.
Ini kalau nggak salah dipakai di tahun 2008. Nah jadi kalau Pedok Crew inget itu di helmnya tuh ada mukanya Valentino Rossi lagi gini nih. Ulangi? Iya gitu mukanya ya. Jadi itu pas ditanya sama Aldo Drudi kenapa dia gambarnya kayak gitu, kenapa dia mendesain seperti itu. Jadi katanya ini adalah desain mukanya Valentino Rossi begitu dia tiba di akhir long straight San Donato tadi. Jadi kan kenceng banget tuh, bisa di atas 350 km per jam kan. Jadi mukanya gitu. Nah gitu, kalau kelihatan nih nggak pakai helm gitu mukanya, tapi kan kita nggak tahu ya kan ketutupan helm. Jadi itu salah satu desainnya. Terus selain desain-desain helm yang seru banget, yang paling tidak terlupakan Valentino Rossi dan Mugello adalah selebrasinya yang selalu aneh-aneh. Ada yang masuk WC lah, ada yang main bowling lah, terus ada lagi yang, dia pernah ceritanya ada fansnya. Nah ini yang seru ya dari Valentino Rossi. Bukan cuma dia dan timnya yang nyiapin, jadi itu sama fansnya juga. Ada fansnya yang pakai baju jadi polisi, terus dia ditilang. Karena mohon maaf Bapak Valentino Rossi, Anda kenceng sekali ini, jadi Anda saya tilang. Itu lucu banget sih gitu, jadi dia beneran berhenti terus ditilang. Itu lucu banget. Nah terus itu salah satu cerita yang banyak banget dan nggak tahu ya sampai sekarang kayak belum ada yang bisa membuat selebrasi selucu dan semenghibur seorang Valentino Rossi gitu. Nah Valentino Rossi ini kalau kita bilang dia mendominasi Mugello, iya banget karena pernah dia menang berturut-turut deh. Pokoknya sepanjang 2004 sampai 2008 dia tuh benar-benar nggak ada lawannya dan sangat sulit dicari tandingannya. Dan bukan berarti Mugello ini juga menjadi tempat yang selalu manis buat seorang Valentino Rossi karena di tahun 2010 dia itu pernah mengalami high side bahkan sampai tibia kanannya itu retak dan dia sampai harus pakai alat bantu jalan. Jadi ya gitulah ya, ada ups and downs-nya gitu. Nah jangan kemana-mana karena abis yang ini akan ada prediksi Mugello. Sebelum masuk ke prediksi Mugello, sekarang aku mau mengajak kalian buat melihat kembali flashback. Ini tentang fight yang terjadi di Mugello yang paling berkesan. 2014, kita ingat-ingat dulu, ini ada fight yang luar biasa antara Marc Marquez dengan Jorge Lorenzo. Yang menang adalah Marc Marquez. Itu semua ya yang nonton di box, itu mukanya tuh yang tegang banget dan sampai tahan nafas. Terus yang paling menarik dari fight ini kenapa? Karena di tahun 2016, Jorge Lorenzo seakan-akan dia tidak terima, dia membalaskan dendamnya sama Marc Marquez. Itu fighting gila banget juga di tahun 2016. Dan akhirnya yang berhasil menang adalah Jorge Lorenzo. Ini adalah dua fight yang sangat tidak terlupakan di Mugello. Meskipun tadi aku bilang sebenarnya Mugello itu adalah Rossi's Land ya, tapi fightnya kalau buat aku yang sangat berkesan adalah antara dua rider Spaniard ini, Marc Marquez dan juga Jorge Lorenzo. Nah sekarang kalau kita masuk ke dalam prediksi, bentar. Tahan dulu prediksinya karena di Mugello ini juga akan ada sebuah kejadian yang historis, yaitu dipensiunkannya nomor 46. Meskipun ini juga jadi pertanyaan juga karena yang punya nomor Valentino Rossi bilangnya dia nggak pengen nomornya dipensiunkan, tapi ternyata justru nomor ini akan dipensiunkan tepat di seri Mugello hari Minggu nanti. Kita lihat aja nanti selebrasinya seperti apa, oke? Nah terus kalau misalnya ngomongin prediksi, nah ini nih ada long straight 1,1 km. Harusnya ini bukan menjadi advantage bagi Yamaha karena tentunya motor yang punya power akan diuntungkan. Tapi kalau kita lihat 2021 kemarin yang menang kan Fabio Quartararo dong. Berarti apa yang berhasil dia temukan di corner-corner lainnya, nah itu biasanya jadi titik unggulnya seorang Fabio Quartararo. Terus kalau misalnya kita lihat fight-nya, nah ini di Mugello tuh kayak akan menjadi pembuktian banyak orang. Satu, Pecco Bagnaia, kan kemarin dia di NF tuh ya. Padahal tinggal 6 lap lagi tuh ya. Jadi banyak banget yang pasti mengharapkan lagi Pecco bisa membuat sebuah keajaiban di Mugello. Tentunya dia juga pengen bikin poin karena nggak mungkin lagi nih dia nggak bisa di NF lagi. Dia harus kasih poin di Mugello ini. Apalagi Rossi datang dong harusnya ya. Nah jadi Pecco pasti akan memberikan pembuktian bahwa Ducati nggak salah memperpanjang kontrak dia. Kemudian Enea Bastianini, tentunya dia juga punya motivasi yang sangat kuat untuk bisa membuktikan kepada Ducati, oke, kalau Jack Miller memang beneran akan keluar, kayaknya aku yang layak untuk
duduk di samping Peko Bagnaia, meskipun dia kayaknya aduh kompor banget sama Peko ya kan. Nah terus Jorge Martin tentunya dia juga akan membuktikan bahwa oke, aku bisa melakukan sesuatu kok, aku bukan cuma bisa crash aja karena dia crash melulu. Terus Quartararo, nah Quartararo tentunya juga akan berbuat lebih banyak lagi untuk membuktikan bahwa tahun lalu aja aku bisa menang, tahun ini juga tentunya harus bisa menang juga dong. Kemudian siapa lagi yang kira-kira akan fight? Miller juga sepertinya dia akan memberikan perlawanan yang sangat sengit juga, mengingat kemarin dia udah podium. Dia pengen mengukir kemenangan juga dan dia juga ada pressure, nggak ada. Dia kan orangnya santai-santai aja dan dia tidak harus membuktikan apa-apa, justru dengan dia semakin santai, dia semakin lepas, dia justru penampilannya semakin cakep. Terus siapa lagi ya? Prediksi podium, oke. Kalau aku, nanti prediksinya Peko, Quartararo, Enea Bastianini. Ya, kalau salah aku akan pakai topi Kiowo lagi. Tapi aku berharap supaya aku kali ini benar, supaya topinya ganti dong. Aku mau pakai topi Inces, aku nggak mau pakai topi Kiowo. Oke, doakan semoga prediksi aku kali ini benar. Oke. Nah, jadi itu tadi semua tentang Mugello, mulai dari sirkuitnya, mulai dari momen-momen seru di Mugello, terutama pas lagi zaman-zamannya Valentino Rossi. Terus juga ada prediksinya, doakan, mohon doanya supaya prediksi aku kali ini benar ya. Pedokru, terima kasih banyak buat support kalian untuk channel aku. Sebagai rasa terima kasih, aduh aku seneng banget nih, aku mau bagi-bagi voucher Holy Cow untuk 2 pedokru yang beruntung. Jadi ini dia. Nah, jadi tuh komen-komen kalian tuh aku bacain loh dan seneng banget dapat support yang luar biasa. Terima kasih banyak udah bantuin nge-share, udah bantuin ngajak teman-teman yang lain buat subscribe juga. Terima kasih banyak buat supportnya. Mudah-mudahan disupport terus ya. Jadi selamat buat yang beruntung dan tenang. Pokoknya masih akan banyak banget giveaway lainnya. Selamat.